Let's start. Disclaimer terlebih dahulu, kalau ini no cut, no edit, no script. Ini pure opini aku, perspektif aku, dan ini ngelantur. Oke. Jadi aku punya segmen baru namanya Fatal. Kita bandingkan series Kamen Rider Kids versus Kamen Rider Gachard. Apa yang membedakan? Yaitu adalah kelemahan-kelemahan di dalam series tersebut. Di sini aku bandingin series Kamen Rider Gachard yang sedang ongoing, yang sedang berjalan sekarang episode per episode. Jadi aku mau membandingkan kelemahan-kelemahannya. Ini adalah mulai Fatal episode pertama. Oke, kita mulai dulu dari Kamen Rider Gachard terlebih dahulu ya, sebelum kita memulai Kamen Rider sebelum-sebelumnya. Karena kan di sini gue menilai dari berbagai sisi dulu. Kemarin aku menemukan di episode 30, gue menemukan acting dari Renekudo dan juga acting dari Atropos. Dua karakter ini karakter yang paling fatal dan paling kurang bagus. Ada yang bilang, oknum bilang, hater bilang, bukan oknum tapi hater, bilang actingnya kurang bagus. Actingnya bagus ya kan, ada yang bilang bagus, ada yang tidak bagus. Itu opsional di dalam episode tersebut ya kan. Dalam pandanganku, dalam beberapa scene atau beberapa adegan Renekudo dan juga Atropos ini ada yang bagus dan ada yang tidak bagus. Ini aku jabarkan aja. Acting dari beberapa karakter, terutama acting dari Atropos dan juga Renekudo, itu kurang konsisten dalam adegan per adegan, ya kan? Tetapi masih berusaha seperti karakter tersebut, seperti karakter Renekudo, seperti karakter Atropos, seperti villain, seperti protagonis, dan sebagainya. Dan itu tidak natural, seperti maksa tidak seperti kemarin di episode 28 kalau nggak salah. Itu kan Renekudo ketemu setan aja seneng ya kan, apalagi kok kaget, seneng tapi kaget ya kan, tuh maksa menurut saya. Jangan kaget, harusnya ketemu itu ya surprise dari seri kepada setan tersebut ya kan, hantu tersebut. Nah itu ya begitu. Dan apakah ini sebuah fatal? Bagi aku sebuah kelemahan yang besar bagi seriesnya. Menurutku ini adalah salah satu kelemahan yang ada di series Kamen Rider Gachard yang sedang berjalan kali ini, berjalan ongoing kan. Jadi kelemahan salah satunya adalah actingnya. Acting itu tidak konsisten. Apalagi Sabimaru Surahara. Itu menurutku, aku khawatir tidak konsisten. Ternyata konsisten sekarang ya kan. Dan perspektif terhadap Sabimaru itu aku salah. Ternyata konsisten gerakannya seperti itu. Berarti stylenya seperti itu. Berarti karakteristiknya begitu aja. Dan itu gue tidak mendalami karakter dari Sabimaru yang berubah menjadi seperti itu. Gue suka itu di karakter Sabimaru tuh di episode 12. Dia menjadi villain, ya bukan villain ya, dia menjadi anti villain yang nggak salah ya. Jadi rasuki oleh Dread sendiri itu di The Driver. Itu keren banget tuh, kayak itu keren banget ya kan. Itu adalah pendalaman karakter, itu pendalaman karakternya. Dia menjadi seorang jahat, dikendalikan oleh Atropos seperti itulah. Itu suka. Terus apa lagi? Sabimaru Surahara itu udah nggak ada lagi, cuma itu aja ya kan. Kalau Renekudo, kita bahas Renekudo terlebih dahulu lah ya, sebelum masuk ke Atropos. Kalau Renekudo itu awal episode sampai sekarang itu menurutku ya perkembangannya tuh ya cuman naik turun aja. Actingnya tuh ya naik turun naik turun, kayak berasa kayak apa ya namanya, tidak konsisten, kurang konsisten aja.
di beberapa scene aja. Mau senyum, ada marah-marahnya, ada kesel-keselnya tuh oke. Kemarin itu ada adegan namanya cemberut atau bukan ya, cemberut ya, apa cemburu, bukan cemberut, cemburu. Adegan cemburu. Itu kelihatan banget ya, adegannya tuh cemburu, tapi adegannya tuh kayak kurang natural sih bagiku ya, kurang natural, tapi ya dia berusaha adegan cemburu tersebut, adegan cemburu, adegan begini tuh apa, sakit hati banget ya, kenapa kok Hotaru Chinose dan juga Tsukumo Sena ini bersama ya kan, kok sakitnya kok dapat dinikahkan gitu, jujur aja apa namanya, dinikahkan oleh orang tuanya si Hotaru kok mewujudkan Sena seperti itu kan, itu agak itu kita berusaha seperti itu si Rene Kudo tersebut kan, tetapi masih berasa kayak kurang natural, kurang berasa adegannya tersebut, kurang berasa gimana ya, kurang berasa menyentuh aja nggak kurang menyentuh, bagi kurang menyentuh ya, biasa aja ya. Apalagi apa kamu adegan ini Tony Stark itu kan, Tony Stark beberapa adegan scene Avenger Infinity War Endgame itu menyentuh banget, meskipun dia apa ya, dia kehilangan orang, apa dia kehilangan kekuatannya, tapi dia menyentuh banget terhadap itu. Suara aku ngecap ya, karena ya beginilah menganku. Oke. Terus lanjut ya, itu aja sih kelemahan dari Rene Kudo, lagi-lagi dibuat seperti kayak kok gini, kok gitu. Nah begitu. Sebentar aku cek kembali. Nah kalau Atropos itu dia kayak kurang mengintimidasi sama lain ya kan. Sebentar, oke. Ada lagi, ada masalah dalam mulutku ya. sorry kan, ada lagi Atropos ya. Atropos itu, nah kalau dalam villain itu kan mengintimidasi, ada cekaman luar biasa, mengancam luar biasa. Harus ada lagi namanya mengerikannya, terus apa namanya, ada psikologinya ya kan. Di sini aku nggak dapat di Atropos ini, tapi di Goryeo sama itu aku dapat namanya mengerikannya, intimidasinya, terus mencekamnya tuh dapat banget. Tapi kalau misalnya apa namanya dan lain sebagainya, seperti Puppet Master atau juga super villain dari Fantastic Four tuh kerasa banget di Goryeo sama. Tapi di Atropos lagi-lagi nggak dapat nama rasa villainnya, rasa mencekamnya, rasa yang villain tuh kayak wow ini villain loh, wow oh ini tuh villain yang luar biasa banget. Enggak, ini tuh kayak oh ini kayak bocil imut jadi villain tuh kayak gini tuh. Aku kemarin dapat namanya Atropos sedang marah besar. Gue suka aktingnya tuh, marah besar tuh gue suka, tapi kurang konsisten aja. Setelah marah betondon, marah sudah kurang, tapi kayak kurang rasa villain tuh kurang dapat aja, maksa aja gitu, maksa marah tuh maksa, tidak konsisten seperti itu ya. Apakah nanti ada karakter baru seperti itu juga? Ya enggak sih, cuman dua ini aja ya, 3 apa 2 ini aja aku kurang. Nah kekurangan yang kedua adalah, kelemahan kedua di series Kamen Rider Gadget-nya adalah namanya ini konsepnya itu, premis kita kan dari konsep di gacatnya sebutkan itu kurang ini, kurang mewah, kurang megah, kurang kita sebagai penonton itu kan punya kapasitas sebagai Kamen Rider Gadget itu seperti apa sih? Oh ada dimensi dari kartunya, oh ada begini ada begitu ya kan. Nah kenyataannya seperti adalah oh gacha tuh seperti ini loh, sebenarnya gacha kan, gacha tuh seperti ini loh, gacha itu kan, gacha tuh ternyata bukan menggacha kartunya, tapi gacha tuh dapat, ini tuh dapat banget ya kan. Oh tapi beda kali sama konsepnya di awal.
Kalau misalnya gacha itu adalah dapat, tentu dapatnya itu random. Dapatnya itu bukan random menurutku di series Kamen Rider Gachat ini. Dapatnya tuh kayak ini, apa namanya, kayak lo ngikuti namanya ya episode per episode aja, ngikutin aja timelinenya. Kartu dapat number one, Miner dapat ini, dapat itu dengan amalgam yang sesuai dengan amalgamnya. Makanya itu gue kurang suka dapatkan kata kartu sesuai amalgamnya. Soalnya lu ada adventure-nya, ada kerasa petualangan dari gitu loh. Itu kurang berasa di series Kamen Rider Gachat. Nah itulah kurangan dari konsepnya tuh nggak secara, terus ada hubungannya petualangan sama sekolah tuh, ada hubungannya kan, petualangan sama sekolah kan, itu seru banget kan. Kita ajak semua circle-circle yang Shokaro, terus kita ajak petualangan mencari kartu tersebut, kita gacha. Entah dapat apa sih? Kita dapat apa sih? Jadi ujung-ujungnya dapat itu kok jadi amalgam. Berarti dari amalgam jadinya kurang berasa. Gue suka adegan episode berapa itu kan, ada apa namanya? Kepiting tuh ya. Kepiting sama bukan televi yang salah. Televi itu kan tuh seru tuh. Namanya tuh dapat ini mancing ya kan, dapat kepiting nih, wah seru tuh. Ada petualangan memancingnya tuh seru tuh. Seru kan, indah. Meskipun aku ada kekurangan di episode tersebut, tapi ya at least itu ada petualangan mancingnya. Nah itu. Petualangan tuh nggak harus seperti itu, ada petualangan mendaki, petualangan ini, effort tuh gede gitu loh. Kali menurutku effort dari gadgetnya hanya fan service. Seperti Kamen Rider Revice. Ya, series Kamen Rider Revice tuh ya effortnya tuh cuma ya mengandalkan fan service. Jadi fan service aja. Apa effort dari Kamen Rider Kids? Kita bahas nanti. Kan. Terus kita masuk ke kelemahan dari Kamen Rider Kids, kita bandingkan ini karena judulnya kan Kamen Rider Kids versus Kamen Rider Gachat. Wah gila kan, kita masuk di Gachat Kids ya, kita masuk Kamen Rider Kids. Kelemahan pertama adalah pembagian setiap karakter itu kurang konsisten, dan sekaligus itu penerapan karakternya tuh kurang menyeluruh, kurang dieksplor, kurang excited tetap penontonnya, alias karakter tersebut terjebak dalam diri sendiri. Ya kurang menagih, sebagai penonton kurang menagih tempat tersebut, terutama dalam karakter Tycoon. Kemudian Tycoon si Keiwa Sakura itu kan, itu menurut kurang, actingnya kurang, terus kaku banget, terus kurang berasa kayak ini ya. Itu sering menghujat Keiwa sih dalam apa namanya Kamen Rider Kids ini kan. Sering sekali aku kan Keiwa actingnya begini, kurang effort aja sih Keiwa ini, kurang gimana gitu, kayak cringe menurut gue, cringe. Keiwa tuh cringe banget. Di antara semua karakter tuh paling cringe sama Keiwa. Terus ada lagi yang Game Master yang ini, Chirami, itu juga cringe parah, ya kan, cringe parah. Jadi menurut gue ya tuh kurang sih, beberapa karakter kurang, meskipun banyak sekali ya kan karakter tersebut, pembagian tuh nggak merata. Terus kemunculannya ini si Dapan itu, Dapan di arc-nya Genesis Arc itu juga nggak tepat sekali. Kenapa kok ketemu sama si Beroba waktu itu, nggak tepat sekali kan, sama Beroba ketemu sama Nago tuh nggak tepat sekali. Harusnya tuh ketemu dulu sama villain terlebih dahulu, ketemu, lalu ketemu sama lawan musuhmu, lawan actingmu, habis itu lo konklusinya apa, itu baru tepat. Ini nggak tepat sih menurut gue. Penempalan Dapan seperti villainnya tuh nggak tepat. Lah kok tiba-tiba jadi baik, lah kok tiba-tiba jadi begini begitu, kurang. Masa aja apa namanya penempatan dari Kamen Rider Dapan di jenis arc-nya itu kan kurang dapat. Terus apakah ini kekurangan terbesar? Iya, ini adalah kekurangan terbesar dari Kamen Rider Kids.
Itu sih. Terus apakah ada ampunannya? Ampunan itu apa? Ampunan itu sebenarnya kayak wallpapernya bagus sekali, wallpapernya effectingnya keren. Ada memang ampunannya. Lalu lagi namanya kita menyajikan form tuh form yang bisa mix and match, terus bisa building dari karakter tersebut tuh ya ada yang keren, ada yang enggak. Jadi sesuai perspektif masing-masing. Nah itu. Nah, kekurangan kedua, kita ambil 2 kekurangan aja dalam series Kamen Rider Gachar dan series Kamen Rider Kids ya. 2 terlebih dahulu ya. Terus yang kedua apa? Ini yang paling fatalnya adalah tidak konsisten, kurang konsisten tadi sistem Fortnite-nya, konsep Fortnite-nya. Karena referensinya kan dari Fortnite dan juga Squid Game ya kan. Tadi kebanyakan di series Kamen Rider Kids ini adalah Squid Game. Fortnite-nya malah nggak ada sama sekali tuh, ya kan? Nggak ada sama sekali. Makanya aku bilang itu series Kamen Rider Kids itu kurangnya di Fortnite-nya ini nggak ada. Segi apa namanya sisi ini nggak, awal ini nggak ada Fortnite-nya. Cuma di episode awal-awal aja tuh Fortnite itu kerasa, tapi seterusnya mah Squid Game terus. Gitu terus, gitu-gitu aja. Harusnya bisa pilih namanya Fortnite, Squid Game, ya kan? Ada Jamato kan Squid Game itu kan. Terus sama lagi Fortnite plus Squid Game, ya kan? Terus Squid Game. Seharusnya seperti itu seharusnya tuh. Itu seru dan elegan, ya kan? Ini menurut kurang elegan karena Fortnite-nya sisi Fortnite tuh nggak ada. Kita melihat karakter-karakter baru, Kamen Rider baru, terus Fortnite baru. Ya kan, kata dari Fortnite baru tuh ada di situ, benar di situ. Fortnite ada berbeda 3 atau 2 apa 3 karakter baru kan. Seharusnya jangan 2 karakter baru, seharusnya bagus ya 10 karakter baru, 12 karakter baru. Sekarang Fortnite jangan nanggung. Kalau kamu pengen referensi seperti Fortnite atau Squid Game, ya jangan nanggung. Sekarang aja mengatakan 12 karakter baru, sekarang aja jeblek. Nah itu apa karena budget, apa karena kurang imajinasi sih kurang pola pikirnya kurang mateng pola pikirnya tuh, ya kan? Mungkin dia kasih tuh mungkin kebingungan, akhirnya mau diapakan. Lu pikir aja 12 karakter disebut dibikin seperti meninggal 1, mati 1, mati sama 1 karakter si Ukyo S ini kan. Lu libas aja semuanya biar seru, jangan sepi. Itu kan di gedung sepi itu, gedung tua, gedung kosong itu kan. Itu cuman Kamen Rider Lopo sama Natspero doang tuh yang baru tuh. 2 doang ini, karakter 2 orang ini menurutku kurang melengkapi dari Battle Royale tersebut kan, kurang melengkapi. Nama sistem namanya Jamato Grand Prix itu kurang melengkapi. Seharusnya tuh bisa kayak di Korea banyak, harusnya counter juga banyak. Wah, counter apa lagi nih Korea kok udah rusak banget. Terus sebelumnya tuh citakan nggak ada, ya kan? Apakah nanti itu ada namanya spin off baru atau baru dari Kamen Rider Kids itu ya, berikan semua karakter banyak sekali, terus satu spin off itu kan udah banyak item baru kan. Sebenarnya ada lock namanya item baru kan, kayak spear, kayak ya apalagi itu bom, itu kan masih di lock tuh kan. Padahal ada rencana lain untuk menghadirkan sistem baru. Nah itu kurang di series tuh, nggak ada clue-clue, nggak ada namanya tis seperti itu, nggak ada. Kurang sih menurut gue series Kamen Kids itu. Pokoknya di situ doang tuh, nggak ada rasa surprise-nya. Atau dari apa sih episode selanjutnya? Kamen Rider apa sih episode selanjutnya? Oke, dari ini. Oke, keren kan? Tidak, effort tuh ada sekali. Effort itu apa sih di Kamen Rider Kids itu? Nah ini. Ya, effortnya itu adalah new Kamen Rider baru. Terus yang kedua adalah ini namanya Game Master baru. Seharusnya tuh ada ya, tapi nggak ada di series Kamen Rider Kids. Ini bahkan tuh minimalis, bukan dimaksimalin tapi minimalis.
kekurangan terbesar di situ ya. Terus ini ya, ceritanya yang begitu-begitu aja, kurang ada bumbu-bumbunya itu belum ada. Kita sekedar kejar pulang kerja nonton kids itu sekedar itu aja, ya kan. Terus yang terakhir ini mungkin paling fatal adalah pembagian karakter yang banyak sekali itu tidak terbagi secara cara kayak kurang. Aku ingat ya adegan ketika Bava Jamasin itu melawan Commander Groovy. Itu bentar, tapi impactnya kena. Kenapa nggak buat seperti itu aja? Kenapa kok hanya sebatas luncur ini, tapi Commander nggak tunjukin, tuh kayak kurang. Lo menambahkan IT core banyak sekali, tapi lo tidak menghadirkan Kamen Rider yang sesuai ditampilkan di layar tersebut, tapi itu kurang banget menurutku. Jadi lagi itu fatal, yang paling fatal dari Kamen Rider Kids. Jadi yang menang siapa? Kids atau Gachar? Bagiku yang saat ini menang, konsep yang paling sesuai itu adalah Kamen Rider Gachar. Selamat untuk Kamen Rider Gachar. Anda juara bertahan kali ini. Meskipun dalam sisi-sisinya tuh masih perlu dieksplor lagi villainnya, terutama villainnya deh ya. Lagi kalau masalah villain, Marvel atau MCU adalah kekurangannya. Nah ini sebagai Gachar ini, MCU sama Gachar tuh sama sekali. Tapi kalau Kids mah ya so-so lah ya. Bisa oke, bisa enggak. Jadi bisa aku toleransi secara villainnya, bisa aku toleransi. Apalagi Smurf terbaru geser kan, ya bisa dinikmati lah dengan begitu banyaknya villain ya kan. Jadi kekurangan dari awalnya dari Gachar adalah villain yang begitu meh banget. Tapi segi konsep dari Gachar sendiri ya lumayan oke, dan tuh sesuai dari ekspektasi aku. Lumayan sesuai sih, lebih tepatnya lumayan dan oke aja. Ini yang ku ingin seperti ini. Ini kita bahas dari segi konsep ya, Kids dan Gachar di episode kedua. Oke. Jadi yang menang adalah siapa? Gachar menang ya kan. Jadi skornya ini Kids versus Gachar. Jadi 1-0-1. Gachar menang loh. Jadi kalau bisa lawan terkuatmu, apakah bisa menang? Oh, belum tentu. Karena series itu dinilai dari konsep awalnya, premis ceritanya, terus punya effort gimana. Dia punya khasnya tuh seperti itu. Khasnya tuh apa sih? Itu khasnya. Oke. Jadi sekali lagi, udah 3 kali aku ngomong, yang menang itu adalah series Kamen Rider Gachar. Lebih enjoy, lebih mantep, lebih oke, effortnya mateng. Ini baru. Kalau tahu dengan sama Revice ya justru kalah si Revice mah meh. Ini baru keren, Gachar The Real Anniversary. Oke, jadi aku, jadi itu kekurangan, kelemahan atau kekurangan dari kedua series tersebut ini. Tapi yang paling fatal adalah series Kamen Rider Kids, yang paling fatal. Yang paling bisa ditoleransi adalah Kamen Rider Gachar. Oke, itu aja dari aku. Ya, sebenarnya ada hal lain. Kita lanjut di video berikutnya. Bye.